sebenarnya takut terbang ya, takut ketinggian, tapi demi untuk melayani Tuhan dan juga membantu hidup orang-orang, saya mengalahkan ketakutan saya untuk bepergian dan juga terbang dengan pesawat-pesawat ya. Itu seru banget sih. Jadi itu kayak satu pengalaman yang tidak terlupakan ya. Sampai abang becaknya, "Neng, hati-hati," gitu. Ya. Bukan Neng, kalau di Jogja kan Mbak. Mbak ya, "Mbak, hati-hati," gitu ya. Ini lagi hamil. Jadi itu serunya di situ ya. Halo, nama saya Charles dan ini istri saya yang cantik, Sarah. Kita sudah menjadi pengikut Yesus. Untuk saya 26 tahun. Dan untuk saya 28 tahun. Kita melayani selama 24 tahun dan sekarang kita melayani di jemaat yang ada di kota Jakarta. Waktu saya pertama ketemu dengan Sarah, dia adalah seorang yang masih muda ya, berada di kampus ministry, melayani dan juga sangat semangat, ceria, sangat beriman dan juga sangat suka untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertama kali saya melihat dia adalah orang yang sangat bermisi untuk Tuhan. Jadi tiap kali kalau ngobrol sama Charles itu dia selalu membicarakan bagaimana bisa membantu hidup orang, gimana bisa mengasihi orang, gimana bisa kenal dengan teman-teman yang baru, dan dia punya energi kalau ketemu orang itu dia semangat sekali gitu ya untuk mengasihi semua orang-orang di sekelilingnya. Itu yang paling stand out ya, yang memukau mungkin dari dia ya, yang membuat saya terpikat olehnya. Semenjak dari Bintaro yang saya layani hanya dalam waktu 6 bulan, saya pindah untuk melayani di kampus ministry dan disitulah saya bisa menjadi lebih dekat dengan calon istri saya pada waktu itu. Jadi awal tahun 1999 saya melayani di kampus ministry Jakarta Barat dan disitulah saya mengenal istri saya. Kita melayani bersama-sama sebagai partner dalam waktu berapa tahun dan di tahun 2001 kita memutuskan untuk berpacaran dan di tahun 2002 kita memutuskan untuk menikah. Setelah kita menikah, tidak lama kemudian saya hamil, dan berbarengan dengan masa kehamilan itu kita berdua mendapatkan panggilan untuk pergi melayani ke gereja di Yogyakarta. Ya, walaupun dengan rasa takut, kita memberanikan diri untuk mengambil langkah iman, mencoba berjalan bersama Tuhan untuk memimpin sebuah jemaat kecil waktu itu ya di kota Yogyakarta. Di situ kita belajar begitu banyak hal di kota yang baru, termasuk bagaimana bisa memimpin sebuah jemaat yang begitu kompleks ya. Walaupun jumlahnya belum besar, tapi ada mulai anak sekolah minggu, sampai orang single, menikah, dan bahkan ada orang-orang yang sudah berada di usia indah. Dan di kota Jogja lah Tuhan memberkati kita dengan seorang putra. Anak saya yang pertama, Cesar Alvaro, lahir di Rumah Sakit Panti Rapih di kota Yogyakarta. Saya ingat banget waktu kita pergi ke Yogyakarta, saya itu tipenya sangat introvert sebenarnya. Jadi waktu ketemu orang-orang baru, saya sangat belajar bagaimana keluar dari diri sendiri. Dan ketika kita mengenal orang baru, kita membantu hidup mereka, itu membantu saya untuk tidak egois. Tapi saya bisa memberikan kasih Kristus, menyatakan kasih Kristus kepada mereka melalui kasih saya. Saya juga jadi belajar untuk tidak memberikan alasan. Karena seringkali saya merasa, aduh udahlah, saya kayaknya nggak bagus ketemu orang baru, saya nggak tahu memulai pembicaraan seperti apa, saya juga lagi hamil, saya bisa punya banyak excuse, banyak alasan untuk tidak melayani. Tapi justru gereja di Jogja mengajarkan saya untuk saya keluar dari zona nyaman saya. Tidak menggunakan berbagai macam alasan untuk tidak melayani Tuhan. Dan suami saya waktu itu membantu sangat banyak sekali ya. Karena dia juga mengingatkan saya, ayo sayang ya. Dan kita saling memberikan support pada saat itu. Nah di Jogja itu kita melayani selama kira-kira 8 bulan ya. Nah, lalu kita melanjutkan pelayanan kita ke kota Bandung. Nah di kota Bandung sebenarnya ini rencana Tuhan ya. Pembentukan itu berlanjut. Di mana Bandung dan Jogja, kota yang hampir sama secara pribadi
dan lingkungan orang-orang. Mereka adalah orang-orang yang sabar, tenang, baik, kumaha damang, ya, halus, enak gitu ya. Sedangkan saya adalah orang dari kota besar ya, Jakarta, yang sangat bervisi, sangat menggebu-gebu, sangat berapi-api ya. Dan di sana pada awalnya saya mengalami kesulitan karena perbedaan budaya ini. Tapi sekali lagi, Tuhan bekerja waktu kita melayani Tuhan ya. Kita bisa diubahkan sedikit demi sedikit, pelan demi pelan. Akhirnya Bandung sendiri adalah kota atau tempat yang membantu saya bisa menjadi seorang Charles yang lebih tenang, yang lebih sabar, yang lebih bisa mengendalikan diri, dan bahkan saya belajar begitu banyak kebijaksanaan dalam pelayanan kita selama 18 tahun di kota Bandung. Saya ingat banget di Bandung itu kan ngomongnya halus ya, sedangkan kalau saya ngomong suaranya tuh kencang sekali. Tapi kalau ketemu dengan jemaat Bandung, kita belajar untuk ngomong yang halus, yang seperti tadi, kumaha, eta teh, gitu ya. Jadi kita benar-benar belajar untuk lemah lembut, gentle itu ya, kita dibentuk banget dari jemaat-jemaat yang kita juga bantu selama ini. Dan di tahun 2011, kita dipercaya Tuhan untuk bisa mengirimkan sebuah tim misi ke kota Cirebon. Di tahun 2014, kita dipercaya untuk membimbing satu gereja lagi, yaitu gereja kita di Pulau Batam. Dan di situ kita juga memberikan hati kita untuk bisa melayani ke pulau yang berbeda sekali ya dengan apa yang pernah kita alami selama ini. Dan pelayanan kita terus diberkati Tuhan, terus bertumbuh, kita semakin dipercayakan Tuhan. Di tahun 2014 itu juga kita mulai ditambahkan ministry yang harus kita layani. Kita mulai dipercaya Tuhan untuk membimbing jemaat-jemaat di Manado, Bitung, dan Pulau Papua, yaitu 3 jemaat di kota Jayapura, Sorong, dan Manokwari. Dan ketika kami melayani di Indonesia Timur itulah Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk mengirim sebuah jemaat ke satu kota yang baru, yaitu kota Palu. Itu adalah jemaat-jemaat yang kita layani ketika kita melayani di Indonesia Timur. Di awal tahun 2017 kita diminta untuk mengambil tanggung jawab di sebuah pulau yang lain, yaitu Pulau Sumatera. Kita masih tinggal di Bandung, tapi kita pergi untuk oversee. Nah, ketika kita dipercaya untuk memimpin Pulau Sumatera, itu terjadi sebuah perubahan yang sangat drastis. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama ya, di Pulau Sumatera itu punya budaya yang lebih keras. Orang-orang di Sumatera itu rata-rata berani, mandiri, dan mereka sangat bisa mengutarakan pendapatnya secara terus terang. Dan tahun 2017 kita dipercaya untuk memimpin 10 jemaat kita yang ada di Pulau Sumatera, termasuk Pulau Bangka dan juga Pulau Nias. Memang ya, tantangan terbesar itu adalah kita bisa punya balance life antara pelayanan kita dan juga kehidupan rumah tangga kita berdua dan juga parenting kita. Jangan sampai kita semangat melayani, tapi pernikahan kita dan parenting kita berantakan. Kita mengambil komitmen pada saat itu untuk kita berdua menjadi pasangan yang terbuka. Kalau kita ada pergumulan dalam hubungan kita berdua, pergumulan dalam parenting, pertama yang kita harus fokuskan adalah kita meminta masukan, kita meminta nasihat kepada mentor-mentor kita, kepada orang-orang yang kita bisa melihat contohan dalam hidup mereka. Terlebih lagi saya merasa tantangan berikutnya itu adalah di parenting ya memang ya, karena anak-anak ketika masih kecil dan mereka lihat kita sering berpindah-pindah itu bisa menimbulkan kebingungan kan sebenarnya. Tetapi yang saya sangat bersyukur, Tuhan sangat baik ya. Ketika kita mengambil keputusan untuk setiap hari punya waktu berdoa bersama dengan anak-anak. Saya sangat menghargai suami saya. Kita tidak mau pakai antar jemput sekolah. Kita mengambil keputusan, kita akan antar jemput anak kita setiap hari selama mereka bersekolah. Di dalam mobil itulah kita mengambil waktu yang berkualitas dengan anak-anak, sharing,
ngobrol, cerita, dan diakhiri dengan berdoa bersama. Dari mereka SD sampai mereka lulus SMA, hampir tidak pernah kita itu bolong. Hampir tidak pernah kita tidak berdoa bersama. Jadi kita selalu berdoa bersama setiap hari. Aku nggak ngerti kenapa sih kita harus doa. Bahkan tiap kali lewat jalan yang harus doa itu tuh kayak aduh semoga papi lupa, jangan doa. Kayak gitu. Terus cuma lama-lama pasti jadi habit. Dan bahkan sampai sekarang tuh unconsciously tiap kali ada something yang aku worry, something yang aku ngerasa oh ini perlu untuk didoain, aku langsung turn to God gitu. Aku langsung berdoa dan bersyukur banget kayak mostly yang aku doain itu pasti kejawab sama Tuhan. Dan dari situ kayak ya lihat sih Tuhan tuh awesome banget. Selain itu, kita juga mengambil keputusan setiap malam sebelum mereka tidur, kita akan storytelling sama mereka. Membacakan cerita ya. Iya, bedtime story. Dan anak saya sampai SMA sangat suka bedtime story. Dan saya ingat banget sampai saya bilang, aduh, bedtime story apa lagi ya? Semua cerita-cerita di Alkitab, dari Daud, Nuh membuat kapal, dan semua udah diceritain. Mereka sudah tahu semua. Mereka sudah tahu semua. Kehabisan cerita kita. Sampai kita habis cerita, sampai akhirnya cerita tentang karakter-karakter di Alkitab yang tidak umum. Bahkan yang terakhir akhirnya kita bilang cerita di Alkitab semuanya sudah kita ceritakan. Mereka kemudian minta, ya udah bedtime story-nya cerita dong tentang papi mami ketika masa berpacaran. Cerita dong ketika pertama kali papi mami ketemuan gitu ya. Jadi disitulah mereka mulai mengenal kisah cinta kita ya, bandel-bandelnya kita berdua, dan itu menjadi satu momen di mana anak-anak ngerasa kita itu apa adanya. Kita itu bukan papi mami yang superhero. Kita itu punya banyak kelemahan. Anak-anak perlu tahu itu supaya anak-anak nggak ngelihat kita sebagai pendeta atau sebagai orang yang nggak ada dosanya. Tapi justru kita bisa bicarakan kelemahan-kelemahan kita, bahkan dosa-dosa kita sesuai umur mereka ya. Dan saya ingat ketika anak-anak mulai berdewasa, bahkan remaja, SMA, sekarang mau kuliah, kita sudah jadi teman. Kita bisa ngomongin pergumulan kita apa aja, dan setiap malam, sampai detik ini, sampai hari ini, saya pasti ada di kamar anak saya untuk ngobrol. Setengah jam, 1 jam, hanya untuk ngobrolin hidup kita, hati kita, hubungan kita dengan Tuhan, kemudian doa bersama. Itu yang sangat membantu parenting kita berjalan. Melibatkan anak di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang paling penting. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita ajak anak-anak kita. Dan ketika kita melayani, kita sangat suka sekali untuk ajak anak-anak kenal dengan ministry yang kita layani. Dan saya ingat banget, waktu itu kita berdua membawa kedua anak kita untuk ikut dalam pelayanan kita di Danau Toba pada saat itu ya. Dan anak-anak sangat enjoy, bersahabat dengan sekolah minggu ya, anak-anak sekolah minggu yang lain. Jadi mereka juga bertambah sahabat, bertambah teman. Dulu mungkin nggak ngerti kerjaan mereka sebenarnya ngapain sih, kayak tiap hari tuh keluar rumah, terus kalau pulang malam, terus kalau ditanya konseling, meeting, ini kayaknya banyak banget gitu. Terus kayak baru pas ngerti tuh kayak oh iya ya, tujuan mereka tuh kayak buat bantu orang, dan kayak dengan mereka mission ke berbagai tempat juga kadang kan bawa aku juga, jadi aku juga jadi ketemu banyak orang, aku ngobrol sama banyak orang juga, bisa punya teman baru yang bahkan sampai sekarang tuh masih kontekan gitu. Saya sangat bersyukur karena dalam Tuhan itu bukan hanya kita yang dibentuk, tapi anak-anak kita pun dibentuk. Mereka mengerti bagaimana bisa bersahabat dengan orang-orang dari latar belakang yang lain, dari suku bangsa yang lain, bahkan dari tempat tinggal dan wilayah yang berbeda dari yang mereka miliki selama ini. Selama saya melayani, tantangan terberat atau waktu-waktu terberat dalam hidup saya adalah di awal 2021. Karena kita mendengar banyak jemaat yang
dipanggil Tuhan karena COVID-19 waktu itu ya. Setelah itu banyak tantangan di dalam finansial, baik di jemaat maupun di dalam pribadi kami sendiri. Di saat itu kita harus mengirim ya anak kita untuk studi di luar negeri. Dan di tengah keadaan finansial yang berat, di tengah keadaan banyak kisah sedih di jemaat, dan juga banyak orang kehilangan iman pada waktu itu. Jadi bisa kita bayangkan ya, di sisi hubungan, di sisi ministry, di sisi keuangan, di sisi kesehatan juga ya, kita mengalami banyak tantangan. Di situ saya merasa sangat tertekan ya, tahun 2021 awal itu. Di situ kita merasa apa yang kita bangun selama ini sepertinya sia-sia. Tapi Tuhan itu setia ya. Amin. Dan kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara yang sangat misterius. Di tahun 2021 itu ketika saya menghadapi tantangan dari setiap sisi dalam kehidupan saya, dan saya merasa sangat berat untuk melangkah, saya mendapat satu panggilan telepon dari pembimbing kita bahwa kita dipercaya untuk pindah dan memimpin di ministry Jakarta. Waktu itu saya merasa, Tuhan, apakah ini waktu yang tepat? Apakah saya orang yang tepat? Apakah kita bisa? Apakah kita apakah sudah benar memilih kita untuk memimpin sebuah jemaat yang begitu besar? Tapi ketika itu saya sadar, satu orang sahabat mengingatkan saya, kalau kamu dipanggil Tuhan untuk memimpin di tengah kondisi yang semuanya sempurna, kamu akan memimpin dengan kekuatan yang berasal daripada diri kamu sendiri. Yang saya paling banyak belajar ketika kita pindah ke Jakarta adalah tidak bergantung kepada diri sendiri. Saya ingat ketika kita diminta untuk pindah, saya memberikan lagi alasan kembali ya, bahwa kita sepertinya bukan orang yang tepat dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan yang saya berikan untuk kita tidak pindah. Tapi satu hal yang saya belajar dari kejadian ini, justru disitulah Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita melayani Tuhan dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, bukan juga dengan pengalaman kita. Dan saya banyak ketakutan, takut melayani di gereja yang lebih besar, takut gagal, takut tidak bisa memberi yang terbaik, takut tidak sesuai dengan ekspektasi, pengharapan orang-orang di sekeliling saya. Semuanya takut. Tapi disitulah saya menyadari ternyata saya bergantung kepada pengalaman saya. Saya bergantung kepada kekuatan saya. Dan itu yang Tuhan ingin sekali ajarkan kepada saya. Arti dari surrender. Arti dari bergantung kepada Tuhan. Ada masa-masa di Jakarta, banyak hal kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kita hanya berdoa, kita hanya membagikan firman Tuhan, Tuhan yang mengubahkan orang-orang dan sekeliling kita. Untuk orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan secara full time, atau pergi ke mission team, atau bahkan hanya untuk melayani sebuah grup, memimpin sebuah grup ya, atau mengambil tanggung jawab dalam Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Ini adalah satu panggilan yang paling indah di dalam hidup kita, di mana kita akan punya kehidupan yang luar biasa, di mana kita bisa punya persahabatan yang luar biasa, di mana kita akan dibentuk oleh Tuhan dengan paling maksimal, di mana Tuhan bukan hanya take care kita dan hidup kita saja, tapi Tuhan akan take care juga pernikahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan masa depan kita. Kita sudah membuktikan 26 tahun dalam ministry, begitu banyak up and down, kita bisa survive. Bukan hanya survive, tapi kita merasakan hidup yang penuh dengan penyertaan Tuhan, hidup yang sungguh luar biasa, hidup yang penuh sukacita dan rasa syukur yang berada di dalam Tuhan. Belum lagi di keluarga yang begitu indah ya, yang bisa kita kenal melalui pelayanan kita.
dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Saya ingin mengutip satu syair lagu ya dari Indonesia Timur yang berkata bahwa kerja buat Tuhan itu selalu manise. Dan itu adalah lagu yang benar ya, kata-kata yang benar bahwa paling indah di dalam kehidupan kita, hidup hanya satu kali, yaitu ketika kita bisa mengambil putusan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.